Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemirsa dan juga ikhwatu fillah yang hadir di masjid ini, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada kajian, karena saudara kita Bapak Zain Alatas akan melakukan operasi, maka saya minta kepada antum semuanya, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, supaya kita mendoakan beliau, kesembuhan beliau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan mengkisahkan satu sahabat Rasul. Ada dua alasan kenapa saya ingin mengangkat kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena Abu Hurairah ini tercatat satu di antara 7 sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi SAW di atas 1000. Dan Abu Hurairah terbanyak dari 7 sahabat ini. Adapun alasan yang pertama, karena dalam kehidupan Abu Hurairah ini ada pelajaran besar, di mana seseorang tidak boleh putus asa dalam hidup. Terkadang ada orang yang mungkin kehidupannya selama ini bergelimang di atas kemaksiatan, atau mungkin kurang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga usia pun berlalu dan berlanjut, baru kemudian dapat hidayah setelah dia tua. Akhirnya putus asa. Bahkan sebagian mereka mengatakan, buat apa saya bertobat, toh dosa pun sudah banyak sekali. Maka ketahuilah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam itu di usia beliau sudah cukup dewasa, mendekati 30 tahun. Dan beliau berjumpa dengan Nabi SAW tidak banyak, hanya 4 tahun saja. Masuk Islam pada tahun 7 Hijriah dan Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya berjumpa dengan Nabi SAW hanya 4 tahun. Tapi tidak menghalangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, menjangkau banyak para sahabat yang mereka telah lama masuk Islam. Artinya bahwa belum tentu orang yang tobat belakangan itu terkalahkan dengan orang-orang yang sebelumnya sudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kembali kepada niat masing-masing. Saya akan sebutkan satu faedah dari perkataan Fudail bin Iyad. Ada seorang laki-laki datang kepada Fudail bin Iyad. Kita tahu bahwa Fudail bin Iyad seorang alim min ulama tabi'in, dan beliau juga seorang ulama dunia. Tetapi kehidupannya sebelum dia menjadi ulama adalah seorang perampok padang pasir.
dulunya ahli maksiat, tapi kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan baik tobatnya sehingga menjadi ulama besar dan jadi rujukan para ulama. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Fudail, "Ausini ya Fudail." Wahai Fudail, berikan nasihat kepadaku, berikan wasiat kepadaku. Maka kemudian orang ini ditanya oleh Fudail bin Iyad, "Kam umruka ya fulan?" Berapa sih usiamu itu sekarang? Faqala, maka dia mengatakan, "Sittuna sanatan." Usiaku sudah 60 tahun. Sudah tua. Karena usia umat Islam itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja kan. Kalaupun ada yang lewat 70 tahun ya memang itu nikmat, harus dimanfaatkan usianya. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Idzan anta mundu 60 sanatan tasiru ila Allah tushiku an tasil." Oh, berarti usiamu sudah panjang. Berarti kalau engkau menghabiskan waktumu selama 60 tahun untuk berjalan menuju Allah, maka engkau akan sebentar lagi sampai. Maka orang ini mengatakan, "Ya Fudail, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Wahai Fudail, kita semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Fudail mengatakan, "Tahukah engkau apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Apa sih maknanya? Antum sering mengucapkan kalimat itu kan. Kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang yang kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, tahu enggak makna kalimat itu? Maka orang ini mengatakan tidak tahu apa maknanya. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" artinya adalah inni lillahi abdun wa inni ilaihi raji'un. Kita semua ini hamba Allah. Kita semua adalah hamba Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang ini mengatakan, "Ya Fudail, kehidupanku tidak sebagus kehidupan. Walaupun usiaku sudah 60 tahun, aku tidak banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin aku akan selamat ketika aku kembali kepada Allah Azza wa Jalla?" Kata Fudail bin Iyad, "Gampang caranya." Maka orang ini mengatakan, "Lalu apa caranya?" Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, "Ittaqillah." Di sini syahidnya ikhwan. "Ittaqillaha fima baqi min umrika yughfar laka ma qad madha." Bertakwalah kepada Allah dari sisa usiamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa sebelummu. Bertakwalah terhadap sisa usiamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa sebelummu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Qisarul Amal Libni Abi Dunya dari Abdul Wahid ibn Safwan, dia mengatakan, "Kunna ma'al Hasan fi janazatin." Kami bersama Hasan al-Basri ketika mengiringi jenazah. Kemudian faqala, maka Hasan al-Basri mengatakan, "Rahimallahu imra'an amila li misli hadzal yawm innakumul yawm taqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi ikhwanakum haula min ahli al-qubur fagtanimus sihhata wal faraga qabla yaumil faj'ati wal hisab." Lihat bagaimana nasihat Hasan al-Basri. Dia mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang beramal seperti amalan di hari ini. Kemudian Hasan al-Basri menunjuk ke kuburan yang sudah meninggal itu, kuburan-kuburan kaum muslimin.
Kemudian mengisyaratkan kepada hadirin yang ada di kuburan dan mengatakan, kalian masih mampu untuk beramal saleh. Tapi orang-orang yang di kuburan ini sudah tidak mampu. Beruntunglah kalian. Kalian orang-orang hidup itu masih beruntung bisa beramal saleh, tapi orang-orang yang di kuburan ini mereka tidak sanggup. Maka hati-hati dengan dua perkara, as-sihhata wal farag, kesehatan dan waktu luang. Kalau Allah berikan antum itu kesehatan dan waktu luang, perbanyak amal saleh. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak ada waktu luang. Banyak waktu luang tapi dia sakit. Makanya Nabi SAW mengatakan dua nikmat yang dilupakan manusia, as-sihhatu wal farag, kesehatan dan waktu luang ini. Dua-duanya akan ditanya di hadapan Allah. Maka kisah Abu Hurairah ini yang pertama, ikhwan. Kenapa saya ambil kisah ini? Supaya jangan putus asa. Ada harapan walaupun mungkin usia kita sudah lanjut baru hijrah. Bukan berarti jalan ke surga itu ditutup, tidak. Kemudian yang kedua, bahwa turukul jannah, jalan ke surga itu muta'addidah, banyak macamnya. Ada orang bisa masuk surga dengan silaturahim. Ada orang masuk surga dengan sedekah. Ada orang masuk surga dengan salat. Ada masuk surga dengan talabatul ilmi. Ada orang masuk surga dengan jihad. Jalan surga itu banyak. Lah Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu memilih untuk mulazamah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini amalannya banyak. Ada yang disibukkan dengan berdagang, ada yang disibukkan dengan jihad, ada yang disibukkan dengan sedekah. Lah Abu Hurairah radhiyallahu anhu disibukkan dengan talabul ilmi. Makanya dia kemudian menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis walaupun hanya berjumpa dengan Rasul 4 tahun saja. Tapi dia menjangkau banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Nama Abu Hurairah, nanti banyak kita ambil pelajaran dalam kisah Abu Hurairah ini, ikhwan. Abu Hurairah ini terlahir yatim dari negeri yang disebut dengan Daus. Daus itu di Yaman. Lah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini memiliki ibu namanya Maimunah bintus Sabi ad-Dausiyah. Dia hidup bersama ibunya karena ayahnya meninggal di waktu dia kecil, terlahir yatim. Karena di zaman itu akidahnya banyak menyembah berhala, maka Abu Hurairah kemudian diberi nama oleh orang tuanya Abdus Syamsi. Abdus Syamsi, hamba matahari. Ini nama yang khatir, ikhwan, bahaya, karena ada penyekutuan dengan selain Allah. Tidak boleh kalimat abdun disandarkan kepada selain Allah. Ya, tapi Abu Hurairah kan masih jahiliyah, belum masuk Islam. Ketika datang seorang sahabat namanya Tufail ibn Amr ad-Dausi, tokoh daripada negeri Daus ini, dia sudah masuk Islam, tokohnya. Kemudian diperintahkan Nabi SAW untuk menyebarkan Islam di negeri Daus. Maka salah satu yang Islam di tangan Tufail ibn Amr ibn Tufail ad-Dausi ini adalah Abu Hurairah. Dia masuk Islam di tangan Amr ibn Tufail ad-Dausi, seorang sahabat yang memiliki karamah. Karena ketika dia masuk Islam kemudian menyebarkan dakwah Islam di Daus, pertama ditolak. Kemudian dia datang lagi mengadu kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kaumku menerima diriku. Akhirnya kemudian kata Rasulullah, sudah kau berjalan saja pulang, nanti di tengah jalan akan ada tanda-tanda itu. Berangkat ini Tufail ibn Amr ad-Dausi ini. Maka Tufail ibn Amr ad-Dausi di tengah jalan kaget dia. Kenapa? Karena jidatnya tiba-tiba memancarkan cahaya. Ya.
Kita tahu bahwa perjalanan dari Madinah ke Yaman itu jauh, melewati gurun padang pasir, bukit-bukit dan begitu seterusnya. Karena saya pernah mengalaminya pakai bas. Sehingga dia tidak kegelapan. Kenapa? Karena ada cahaya di sini. Kayak antum taruh senter di kepala itu. Biasa orang cari kodok ya. Ada senternya di kepala itu. Jadi itu akhirnya dia takut fitnah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan cahaya itu ada di jidatku. Maka Allah kemudian alihkan ke tangannya. Tangannya bercahaya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, ini akan memfitnah diriku. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di mulutnya. Jadi kalau ngomong itu bersilau-silau gitu. Itu Tufail ibn Amr ad-Dawsi, dan itu karamah, ikhwan. Karamah, karena keanehan di dunia ini cuma ada 3. Kalau tidak mukjizat, karamah. Tidak karamah, sihir kan itu ya. Mukjizat bagi para nabi, karamah bagi para wali, dan sihir bagi para dukun. Lah salah satu yang Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Dawsi ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam. Makanya kemudian dia pun hijrah menuju Madinah dan dibawanya ibunya ke Madinah. Dia ingin dekat dengan Nabi SAW. Padahal dia miskin, tak punya apa-apa. Sesampainya di kota Madinah, maka Nabi SAW bertanya, Mas, muka siapa namamu? Maka Abu Hurairah mengatakan, Ana Abdus Syamsi, saya adalah hamba matahari. Maka Rasul mengatakan, Bal anta Abdurrahman. Tidak, namamu bukan Abdus Syamsi, kamu adalah Abdurrahman. Diganti sama Nabi. Makanya Nabi SAW kalau ada sahabat namanya kurang bagus, diganti. Ketika ada seseorang namanya Zaid al-Khail. Zaid al-Khail, khail itu artinya kuda. Siapa namamu? Zaid al-Khail. Maka Rasul mengatakan, Bal Zaid al-Khair. Bukan pakai lam, pakai roh. Khair artinya baik. Kalau khail pakai lam artinya kuda. Zaid kuda. Maka Rasul mengatakan, Bal Zaid al-Khair, bukan Zaid al-Khail. Begitulah Rasul SAW ganti nama. Maka kalau nama antum kurang bagus, ganti. Siapa namanya? Jahannam, Ustaz. Nah, jangan ganti. Ya. Jadi kalau namanya kurang bagus, dapat ganti. Dan nama itu mempengaruhi. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk memberikan nama terbaik untuk anak-anak kita. Dan sebaik-baik nama adalah nama-nama Allah. Dan dari nama-nama Allah yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdus Syamsi diganti dengan Abdurrahman. Lah Abu Hurairah ini, subhanallah, antum harus belajar tentang menyayangi binatang kepada Abu Hurairah ini. Abu Hurairah itu sayang dengan kucing kecil. Hurairah itu artinya isim tasghir dari hirratun. Pokoknya Abu Hurairah suka kucing intinya. Jadi kemana-mana bawa kucing, kasih makan kucing, dirawatnya, betul-betul dipelihara kucing itu. Lah melihat kecintaan Abu Hurairah radhiyallahu an kepada kucing inilah, makanya Nabi SAW akhirnya memberikan kunyah kepada Abu Hurairah, gelar Abu Hir ataupun Abu Hurairah. Bukan Abu Humairah ya. Abu Hurairah. Ya. Karena kecintaan kepada kucing. Dan ini pelajaran besar bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita kelembutan kepada binatang. Dan Abu Hurairah mengajarkan kepada kita kelembutan kepada binatang. Makanya kata Nabi SAW di zaman Bani Israel, ada seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing. Karena keikhlasannya dia masuk surga. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, bagaimana mungkin seorang pelacur ngasih makan, masih minum anjing, kok bisa dia masuk surga? Maka beliau kemudian mengatakan, boleh jadi karena wanita ini telah mengorbankan dirinya
Bayangkan dia sendirian di padang pasir, sumur ini dalam, bisa saja dia masuk sumur tidak keluar lagi kan begitu. Bisa saja dia mati. Dia sendiri kehausan. Sumurnya dalam. Artinya dia untuk mengambil air memberi minum anjing itu penuh perjuangan antara mati dan hidup. Tapi karena dia yakin kepada Allah Azza wa Jalla, ingin menolong anjing itu, maka muncullah cahaya tauhid, ikhlas dalam hatinya. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kalau muncul cahaya tauhid, maka hilanglah kegelapan maksiat. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi wanita ini masuk surga karena keikhlasannya, tauhid yang tertanam pada hatinya. Dan ini menunjukkan apa? Gara-gara seekor anjing, wanita ini masuk surga karena kelembutan hatinya kepada binatang. Tapi tentu dengan kaedah-kaedah, jangan pula yang antum rawat itu anjing. Karena orang yang merawat anjing setiap 1 hari Allah kurangi pahala antum 2 qirat. Berapa 2 qirat? 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, bukan gunung kecil. Gunung paling besar di kota Madinah itu gunung Uhud. Kalau antum merawat seekor anjing, bukan untuk berburu, bukan untuk apa-apa, hanya senang saja. Karena ada anjing itu yang lucu-lucu itu ya, kayak kucing kecil gitu ya, imut-imut. Ya. Dikiranya itu tidak membahayakan akidah pahala kita, membahayakan tuh pahala kita. Karena Rasul mengatakan setiap 1 hari dikurangi pahala kita 2 qirat. 2 qirat, bayangkan hilang pahala kita. Ya, kalau memelihara jangan anjing lah ya, kucing, ayam. Ya. Yang boleh-boleh saja, yang wajar-wajar saja. Intinya bahwa Abu Hurairah mengajarkan kepada kita kelembutan kepada binatang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika dia hijrah ke kota Madinah bertepatan dengan perang Khaybar. Dan perang Khaybar itu perang keempat melawan orang-orang Yahudi. Karena Rasulullah SAW berperang melawan orang Yahudi itu di 4 pertempuran. Pertama melawan Bani Qunaiqa, kemudian melawan Bani Nadir, kemudian melawan Bani Quraidah, dan yang terakhir melawan Yahudi di Khaybar. Lah Abu Hurairah itu masuk Islam ketika terjadi perang Khaybar. Dan ada yang meriwayatkan dia terlibat dalam peperangan itu bersama Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika Abu Hurairah radhiyallahu an kemudian tinggal di kota Madinah bersama ibundanya, Allah takdirkan ibunya ini kan masih musyrik, masih menyembah berhala, tidak mau mengikuti agama putranya. Dan itu ujian berat bagi Abu Hurairah. Karena musibah terbesar di dunia ini bukan sakit. Paling tinggi kalau sakit mati. Tapi musibah yang paling besar itu adalah kesesatan dalam agama. Sebesar apapun musibah itu tidak lebih besar daripada musibah kesesatan. Karena celakanya bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Lah Abu Hurairah diuji dengan ibunya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu an kemudian menunjukkan bagaimana birrul walidain, dan ini juga ada pelajaran besar bagaimana Abu Hurairah mengajarkan kepada kita tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Setiap hari Abu Hurairah itu mengajak ibunya untuk masuk Islam, setiap hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ibunya lambat masuk Islam. Bahkan 1 hari mungkin ibunya sudah jengkel dengan putranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Akhirnya dia pun mencaci maki Rasulullah. Dan itu yang membuat sempit dada Abu Hurairah. Dia kaget, kenapa ibunya bisa mencaci maki Rasulullah? Padahal Islam itu agama yang sangat indah. Maka mendengar itu dia langsung pergi dengan menangis menjumpai Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku menyuruh ibuku malah dia mencela dirimu. Tolonglah doakan ibuku hai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Lihat bagaimana
mujahadahnya Abu Hurairah untuk mengislamkan ibundanya. Artinya di sini tidak boleh kita ini kemudian bosan untuk mendakwai manusia, terutama kerabat dekat, terutama orang tua. Kalaupun kemudian ada ucapan-ucapan yang tidak baik kepada kita saat kita kemudian menyuruh mereka ke jalan Allah, itu sebuah tabiat dakwah. Namanya dakwah itu harus ada ujian, ikhwan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan oleh Waraqah ibn Naufal, siapapun dari pengikutmu wahai Muhammad yang membawa apa yang kau bawa illa udhi, pasti diuji. Pasti diuji, tidak mungkin tidak diuji. Abu Hurairah diuji dengan ibunya. Maka setelah kemudian mendapatkan doa Rasulullah, Abu Hurairah pun tenang pulang ke rumah. Rupanya ibunya sudah mandi, sudah dandan, sudah cantik. Tiba-tiba dia mengajak untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah. Begitulah Abu Hurairah mengajarkan kepada kita apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua yang paling besar adalah mengajak mereka kepada kebaikan. Bukan hanya sekedar ngirim duit, bukan hanya sekedar menyenangkan saja. Lebih daripada itu mengangkat kesesatannya. Kalau memang Allah takdirkan ibu kita ini belum sholat, belum mendapatkan hidayah, itu dulu yang kita seru. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah saking dekatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu sangat sayang dengan Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah pun sangat cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, karena Abu Hurairah kan hidup panjang, cukup panjang usianya. Bertanya kepada Abu Hurairah tentang bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, kau sudah bersahabat dengan Rasulullah. Seperti apa fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Maka Abu Hurairah mengatakan, "Idza ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aita insanan ka'annama asy-syamsu tajri min wajhihi sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, kalau engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan melihat seorang manusia yang bercahaya dalam wajahnya, seperti matahari yang berjalan di wajahnya, bercahaya wajahnya. Lihat bagaimana pujian Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersyukur sekali. Dengan masuk Islamnya dia sangat bersyukur, sampai-sampai suatu ketika Rasul bertanya, "Kaifa haluka ya Abu Hurairah?" Bagaimana keadaanmu wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah." 3 kali dia mengucapkan alhamdulillah. Rasul bertanya, "Kenapa sampai 3 kali kamu mengucapkan alhamdulillah?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Alhamdulillah alladzi hadani lil Islam. Alhamdulillah alladzi an'ama alayya li hifdzil Qur'an. Alhamdulillah alladzi razaqani suhbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, adapun yang pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadaku untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian alhamdulillah yang ketiga, karena Allah telah memberikan rizki kepadaku, aku bisa bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Abu Hurairah kalau ditanya, "Kaifa haluka ya Abu Hurairah?" Bagaimana kondisimu ya Abu Hurairah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau orang sekarang gimana? Gimana keadaanmu? Susah, takban katanya orang Arab. Kenapa? Di PT masalah, di jalan masalah, sama kawan masalah. Tidak ada lagi. Bersyukur kepada hidayah itu tidak ada di zaman sekarang ini. Kalau ditanya itu justru kesulitannya yang muncul kan. Gimana kondisimu? Balik tanya, ada uang enggak? Saya mau pinjam. Tidak ada bersyukur-syukurnya di zaman sekarang. Lihat Abu Hurairah mengajarkan kepada kita ini. Ini yang harus kita syukuri kalau ditanya itu. Gimana kondisimu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Lihat Abu Hurairah, dia bersyukur akan 3 perkara kan. Pertama akan hidayah Allah, dan itu rizki yang paling tinggi dalam Islam, melebihi rizki dunia, satu dunia dan isinya tidak sebanding dengan nikmat hidayah. Yang kedua, nikmat seseorang bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ini nikmat besar. Kemudian juga yang ketiga, nikmat kita ini di atas agama Rasulullah. Ini yang harusnya kalau antum ditanya, kaifa haluk? Alhamdulillah, Allah masih memberikan Islam pada dadaku, iman pada dadaku. Seperti itu Abu Hurairah mengajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika kelaparan, ikhwan. Di zaman itu kan susah ekonomi, apalagi Abu Hurairah ini masuk pada kategori Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang miskin yang hidup di sekitar Masjid Nabawi. Mereka buat tenda-tenda dalam masjid, hidup di situ. Jadi mereka itu diberi makan oleh istri-istri Nabi. Jadi istri-istri Nabi yang menyediakan makanan untuk mereka, saking susahnya. Ya, tapi di antara mereka ada yang kemudian bekerja, berusaha mencari maisha, tapi tetap saja kekurangan. Tapi karena mereka tidak lepas dari Masjid Nabawi, setiap hari berjumpa dengan Rasulullah, maka dari Ashabus Suffah ini lahir para pahlawan Islam. Ada yang jadi mujahidin, ada yang jadi ulama, ada yang jadi fuqaha, luar biasa. Salah satunya Abu Hurairah, menjadi alimin ulama Islam pada Ashabus Suffah. Dia orang miskin, ya, susah makan. Kadang-kadang 3 hari tidak makan. Abu Hurairah itu hampir suatu ketika mau pingsan dia gara-gara tidak makan. Jadi Abu Hurairah ini ketika menahan lapar luar biasa, dia berusaha untuk mengganjal perutnya dengan batu, tapi masih lapar juga. Namanya lapar ini susah obatnya kecuali makan. Ya kan, antum kalau lapar obatnya apa? Tidur, nggak bisa antum tidur, makan. Itulah obatnya lapar. Sehingga Abu Hurairah punya trik. Dia nunggu Abu Bakar. Tapi karena Abu Hurairah dan para sahabat yang lain pantang meminta-minta, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mungkin mengatakan, wahai Abu Bakar, ada enggak makanan di rumahmu? Tidak, pantang bagi sahabat mengatakan seperti itu. Tetapi niatnya Abu Hurairah itu supaya Abu Bakar ngajak makan. Tapi caranya pura-pura bertanya tentang satu ayat dan tafsir dalam Al-Quran. Betul-betul lewat Abu Bakar. Udah dipanggilnya, ya Abu Bakrin, ayah tufassiruha fi kitabillah. Wahai Abu Bakar, ada satu ayat, tolonglah tafsirkan. Maka kemudian kata Abu Bakar, ya, ayat yang mana? Maka Abu Hurairah membaca satu ayat, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, oh ini tafsirnya begini. Kemudian dia pergi. Masalam ya Abu Hurairah. Tidak paham Abu Bakar. Kalau Abu Hurairah itu maksudnya bukan mau tanya sebenarnya. Maksudnya supaya diajak ke rumahnya, diajak makan begitu. Tapi Abu Bakar nggak paham. Tujuan Abu Hurairah bertanya kan sebenarnya supaya diajak ke rumahnya kan. Lewatlah Abu Bakar. Datang Umar. Ya Umar, ayatun fi kitabillah tufassiruha. Wahai Umar, ada satu ayat di dalam Al-Quran, tolong kau tafsirkan ayat itu. Kata Umar, ayat yang mana? Abu Hurairah membaca satu ayat, maka Umar mengatakan, oh itu maknanya begini. Kata Umar, anak pergi dulu, ma'assalam. Gak paham juga Umar. Padahal niat tanya itu Abu Hurairah bukan niat tanya soal ilmunya, supaya mungkin Umar lihat wajah dia lagi lapar, bawalah ke rumah, begitu maksudnya. Tidak mungkin juga Abu Hurairah mengatakan, ya Umar, saya ini lapar, tolonglah bawa saya. Tidak mungkin, pantang sahabat mengatakan seperti ini. La yas'alunan nasa ilhafa. Ketika betul-betul sampai Rasulullah, Rasul lewat. Maka Abu Hurairah kemudian langsung memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, ayatun fi kitabillah, ada satu ayat dalam Al-Quran, saya ingin bertanya, tolong tafsirkan. Kata Rasul, sudahlah, kita ke rumah saja. Rasul tidak menjawab. Ya, paham Rasul Abu Hurairah ini lapar. Ya. Langsung diajak ke rumahnya.
Sampai di rumahnya, kemudian Nabi SAW, Abu Hurairah melihat ada satu gantang, satu mangkok air susu. Maka Abu Hurairah, namanya orang lapar ikhwan, tahu-tahu ada satu rantang susu, itu sudah bunyi-bunyi perut. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, bisa enggak kau panggil kawan-kawanmu? Satu rantang susu. Abu Hurairah sempat sempit dadanya, dalam mikirnya udah enggak tuh. Macam mana satu rantang susu? Disuruh memanggil kawan-kawannya, jumlahnya 70 orang. Nanti saya dapat berapa kan begitu. Tapi karena Nabi SAW yang menyuruh untuk memanggil teman-temannya, mau tidak mau sami'na wa ata'na. Walaupun dalam hatinya, aduh saya nanti dapat seberapa ini. Dia pergi ke Masjid Nabawi, dipanggilnya, rupanya 70 ashabus sufa datang. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu an mengambil rantang, hendak meminum duluan. Kata Nabi SAW, khadimul qaumi sayyiduhum ya Abu Hurairah, wa sayyidul qaumi akhiruhum. Kata Rasulullah, khadimul qaumi sayyiduhum ya Abu Hurairah, wa sayyidul qaumi akhiruhum. Hei Abu Hurairah, yang melayani mereka adalah pemimpin mereka, dan pemimpin mereka adalah yang terakhir minum. Nggak jadi, dia udah lapar padahal itu, bayangkan. Akhirnya terpaksa Abu Hurairah satu-satu dikasih minum 70 orang ashabus sufa itu. Subhanallah, di sini ada mukjizat Rasulullah. Susu itu udah habis-habis. Susu itu udah habis-habis, padahal di satu tempat itu. Sampai akhirnya sudah minum semuanya. Giliran dia, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ishrab ya Abu Hurairah, minum. Dengan malu-malunya Abu Hurairah minum. Udah kenyang, kata Rasul, ishrab, minum lagi, supaya kamu tidak buruk sangka dengan Allah, katanya. Minum lagi. Sampai 3 kali, sampai dia kekenyangan mengatakan, ya Rasul, sudah nggak ada tempat lagi di perutku ini. Akhirnya diberikan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir minum. Lihat masyarakat muslimin yang dimuliakan, beginilah kehidupan para sahabat Nabi. Luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Hurairah adalah orang yang paling diarahkan Rasulullah. Rasul itu suka mengarahkan Abu Hurairah, karena bagaimanapun ketika orang-orang muhajirin sibuk dengan perniagaan mereka, karena ahlu Mekah itu suka berdagang, berniaga. Dan ketika orang-orang Ansar sibuk dengan pertanian mereka, kata Abu Hurairah, aku sibuk dengan belajar, bermulazamah bersama Rasulullah. Maka Nabi SAW suka mengarahkan Abu Hurairah. Di antara arahan-arahannya, Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas, wa habbibin nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan, wa ahsin jiwarah takun musliman, wa aqilidh dhahika fa inna kasratadh dhahiki tumitul qalba. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang wara, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Jadilah engkau orang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah. Cintai manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin. Perbaiki hubungan dengan tetanggamu, maka engkau menjadi seorang muslim. Maka sedikitkan tertawa, karena banyak tertawa bisa membunuh hati. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan arahan, dan Rasul itu kan diberikan mukjizat yang berbeda dengan para nabi. Apa mukjizatnya? Jawami'ul kalim. Rasul itu kalau ngomong singkat tapi padat. Lain dengan kita muter-muter gitu kan. Karena ada orang yang ngomongnya muter-muter, intinya pinjam duit gitu. Muter-muter. Kita ini kalau ngomong banyak ngomongnya. Nabi itu kalau ngomong sedikit tapi maknanya dalam. Itulah disebut jawami'ul kalim, dan itu khususiyah Nabi. Tidak diberikan mukjizat ini kepada para nabi yang lainnya. Lihat bagaimana jawami'ul kalimnya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah orang wara. Orang wara artinya menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram gitu maksudnya.
Yang syubhat saja dijauhi, apalagi yang haram, itu orang wara. Ya. Kemudian kun qani'an, jadilah orang qanaah, artinya ridho dengan takdir Allah, itu qanaah artinya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mau sedikit banyak, ya sudah bersyukur. Itu disebut qanaah. Kemudian kata Nabi SAW, ahibbin nas, ahbibin nas sama tuhibbu li nafsi. Cintai manusia sebagaimana kau mencintai dirimu. Bagaimana kalau seandainya kita sakit, pasti kita langsung berobat. Kalau kita lapar, langsung kita makan. Kalau kita haus, langsung kita minum. Lah sebagaimana kita, kalau kita haus, kita minum, kita lapar, kita makan, kita sakit, kita berobat. Begitulah pandangan kita kepada saudara kita. Bergegas gitu maksudnya. Kalau saudara kita kesulitan, tolong, itu maksudnya. Kemudian wa ahsin jiwarab, perbaiki hubunganmu dengan tetanggamu. Karena bagaimanapun orang yang paling paham dengan kita itu tetangga. Kita punya saudara banyak di mana-mana, di Padang, di Bandung, di Jakarta, saudara kita. Tapi kalau kita sakit, yang pertama kali tahu adalah tetangga kan. Tetangga dulu yang paling paham. Kalau kita mati, tetangga dulu yang sibuk. Maka perbaiki hubungan dengan tetangga. Karena kalau orang buruk kepada tetangga, susah nanti bergaul. Kalau dia mati, dibiarin aja tetangganya kan. Busuklah katanya. Maka kata Rasul, perbaiki hubunganmu dengan tetanggamu dan sedikit tertawa. Kemudian juga ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Di antara akhlak-akhlak Abu Hurairah disebutkan bagaimana ibadah Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, inni la ujzi'ul laila salasata ajza. Sungguh aku membagi malam itu 3 bagian, kata Abu Hurairah. Fasulusun anamu wa sulusun aqumu wa sulusun atadzakkaru ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku membagi setiap malam itu 3 waktu. Sepertiga malam pertama aku gunakan untuk tidur. Sepertiga malam pertengahan aku gunakan untuk qiyamul lail. Dan sepertiga malam akhir aku berusaha untuk mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat-ingat hadis, murajaah hadis Nabi, merenungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tilatu hayati, sepanjang hidupnya seperti itu. Abu Hurairah itu malamnya sepertiga malam pertama tidur, sepertiga malam tengah qiyamul lail, sepertiga malam akhir belajar. Begitulah Abu Hurairah. Kalau kita dari awal sampai akhir tidur aja, tidak pernah bangun. Ya, bangunnya jam 6. Ya, itu pun bablas subuhnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara tawadhu'nya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Sa'labah bin Abi Malik, anna Abu Hurairah aqba'a fi suqi yahmilu khuzmata hatabin wa huwa yawma idzin khalifatun li Marwan. Jadi di saat Marwan bin Hakam menjadi khalifah, Abu Hurairah itu diangkat jadi gubernur. Tapi dia masih juga ke pasar mengangkut kayu di punggungnya. Padahal sudah jadi gubernur itu. Begitulah para sahabat Nabi. Kalau kita kan kalau jadi pemimpin saja sudah nyuruh-nyuruh ajudannya ya. Ini tidak, kewajiban dia. Dia ke pasar beli kayu, dia panggul sendiri, bawa pulang. Ya. Seperti itulah tawadhu'nya para pemimpin dulu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an mengajarkan ketawadhu'an seorang pemimpin. Luar biasa. Masih diurus oleh sendiri gitu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa mendekatkan manusia kepada ajaran Rasulullah. Jadi dia tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak manusia ke dalam hidayah. Sampai suatu ketika Nabi SAW sudah wafat, jadi suatu ketika Abu Hurairah itu lewat di pasar Madinah, masuk ke pasar Madinah. Tiba-tiba kemudian berteriak, "Ya ahlas suq, ma a'jazakum?" Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah?
Qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa antum hahuna la tadhhabun fata'khuduna nasibakum minhu. Kata Abu Hurairah. Dia berceramah di pasar. Ya, orang ramai, pasar itu kan orang ramai. Kata Abu Hurairah, "Hei orang-orang pasar, kenapa kalian duduk-duduk di sini sibuk kalian berjualan? Di masjid Nabi sedang bagi-bagi harta warisan Rasulullah. Di sana ada harta waris yang sedang dibagi-bagi dari Rasulullah. Kenapa kalian sibuk dengan pasar kalian?" Satu pasar keluar, langsung menuju masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya tidak ada orang yang bagi-bagi duit di situ. Balik lagi dia ke pasar dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, mana di masjid tidak ada orang bagi-bagi warisan Rasulullah," katanya. Kata Abu Hurairah, "Kalau begitu ayo kita balik lagi ke masjid." Diajaknya orang-orang pasar itu ke masjid. Di masjid itu ada halakoh-halakoh, ada yang sedang membaca Quran, ada yang sedang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sedang sholat di masjid itu.